Saya akan dengan cepat buktikan beberapa poin bahwa ternyata karya pengorbanan Yesus itu ditangkap oleh seorang yang self-center. Akhirnya jadi salah. Padahal sebenarnya karya pengorbanan Yesus adalah ini. Coba perhatikan ini. Selama ini kita selalu memahami Yesus mati supaya saya hidup. Iya, tetapi belum selesai. Yesus mati supaya kita hidup bagi Dia. Nangkap gak? Selama ini kita menerjemahkan Yesus mati supaya saya hidup. Berhenti, padahal ternyata Yesus mati supaya saudara hidup bagi Dia. Lihat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, apa saudara? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ternyata karya keselamatan itu bukan ujungnya buat kita, tapi buat Tuhan. Jelas? Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, Ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Pertanyaan saya, setuju dengan saya bahwa sebenarnya keselamatan akhir ditangkap untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan Tuhan? Dia beli kita supaya kita berguna buat Dia. Dia beli kita bukan karena iseng, tapi Dia beli kita karena Dia punya kepentingan atas hidup kita. Tadi saya bilang, ironis, kalau saudara mau digaji, tapi saudara tidak mau kerja. Yang kedua, ternyata saya menemukan bahwa kebenaran kasih karunia ternyata ditangkap lagi oleh orang-orang yang self-center. Dan akhirnya jadi salah. Salahnya di mana? Kasih karunia itu bukanlah upah, tetapi modal. Kasih karunia itu bukan pengertian Tuhan, tapi pertolongan Tuhan. Saya jelaskan. Saudara sadar bahwa kasih karunia itu bukan upah karena kita berbuat benar? Saya ulang. Kasih karunia itu bukan karena saudara baik. Jadi bukan karena upah. Tapi kasih karunia diberikan sebagai modal. Itu beda ya. Modal. Tuhan tahu kita tuh nggak punya modal untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup sempurna. Nggak bisa. Makanya Tuhan kasih karunia supaya yang tadinya kita nggak mampu jadi mampu. Dan saya melihat ada banyak orang memahami kasih karunia dari sudut pandang self-center, bukan Christ-center. Dengan apa? Dianggap sebagai pengertian Tuhan atas kelemahan kita. Ya Tuhan ngerti kok. Sorry, kamu gay. Tuhan ngerti kok kamu rusak. Tuhan ngerti kok kamu homo. Kamu lesbik. Tuhan ngerti. Sorry. Sadarkah saudara bahwa kasih karunia itu bukan sebatas pengertian Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan. Tahu gak bedanya? Tuhan tahu tanpa kasih karunia saudara gak akan bisa berubah. Itu sebabnya kasih karunia bukan pengertian, tetapi pertolongan. Kenapa saya pilih gambar ini? Masih ingat perempuan yang kedapatan berbuat zina? Dia dapat kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah berarti dengan kata lain Tuhan sedang melegalkan perzinahannya? Tidak, terbukti setelah Yesus tidak menghukumnya, Yesus bilang satu pesan penting. Pergilah, aku tidak menghukum kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Nah saya melihat kasih karunia ditangkap oleh orang yang self-center sebagai gini. Ya Tuhan ngerti saya. Ya Tuhan terima saya setuju. Tuhan terima saudara apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara terus apa adanya. Paham sampai di sini? Oke. Jadi ternyata ada banyak kali kekristenan kita sedang salah arah.